Hai sob, welcome back to my channel. Ini channel YouTube gue yang kedua. Sebelum menonton video ini, like, subscribe, komen, dan share ya kepada teman-teman atau ke semuanya. Ya, gue mau membahas video gue yang pertama kemarin. Sorry, mungkin ada beberapa yang gue gak bisa ngomong atau gitu. Ya maklum lah, gue pemula baru naik level 1 dan gue masih bingung cara ngomong kayak gimana. Yang penting ya gue bisa ngejelasin sedikit atau banyak mungkin bisa diterima lah oleh yang melihat. Channel kedua gue ini gue mau sharing tentang kuliah karyawan. Di sini gue akan cerita tentang awal mula gue kuliah di kampus gue yang sambil kerja. Itu memang banyak banget kali-kalinya sih bos. Waktu itu gue dapat usulan dari teman gue, cobalah untuk kuliah, dan gue masih berpikir bisa nggak sih gue kuliah ya, karena dari segi finansial pun gue masih meragukan, kecuali kalau mau dibantu orang tua gue pasti bisa. Cuman gue pikir-pikir enggak deh, cemen banget kalau minta bantuan orang tua gitu. Nah gue akhirnya waktu itu dia nawarin gue opportunity tentang bisnis. Bagi gue sih itu good news, karena itu benar-benar project yang mesti gue ikut andil ya kan. Pas gue ikut andil sama dia, kita buat suatu delicious coklat. Jadi gambarnya kita jalan usaha 4 bulan, dan di situ gue pun coba ngeberaniin kuliah. Waktu itu gue ada dorongan dari abang gue coba lah ya kan, coba beranikan nanya harga dan lain-lain ya, sampai biaya lebih detail berapa sampai akhir lulus. Dan gue dapat, dan gue ngeyakinin diri sendiri bisa nggak sih gue dengan biaya sendiri untuk kuliah di sana ya. Pas gue ngeyakinin diri, abang gue pun langsung bikin, ayo Cak kita bikin project. Nah itu delicious coklat yang tadi gue bilang di awal. Abang gue pun bilang, ayo Cak kita buat delicious coklat, kita beli franchise di Probolinggo dan kita jual di Jakarta. Bentuknya ya minuman coklat sih, delicious coklat. Ya alhasil alhamdulillah selama 3 bulan gue jalan lancar. Dan bulan keempat mungkin itulah hari apasnya gue ya mungkin ya. Dan namanya penjualan kan belum tentu tuh pendapatannya pun berapa, dan ya ininya bisa balik modal, tapi kalau buat untung belum, karena memang masih baru sih, masih dini. Dan waktu itu gue pun masih butuh biaya buat kuliah, dan di awal memang gue pun agak sedikit terbengkalai juga biaya kuliah gue ya, karena itu maksudnya karena gue belum bisa dapat keuntungan lebih juga sih dari usaha, karena memang fighting banget dari awal. Oke. Dan akhirnya ya setelah 4 bulan gue ngomong sama Bang Ferry, Bang kayaknya kita harus break dulu. Dan akhirnya break dulu, kita usaha, gue nyari kerjaan lagi tuh di mana kan dapatnya malah di mall kan. Tapi ya gue syukurin juga sih waktu di awal. Memang lokaliku kuliah itu memang bagi kelas karyawan itu memang berat banget, karena lu notabene ya pengen biaya apa, nyari duit itu buat kuliah kan. Effortnya kuliah yang sambil kerja itu memang real bos, real banget, karena memang perjuangannya dia dari katakanlah yang enak dulu deh, dari kantoran. Kenapa gue bilang enak? Karena yang kerjanya di mall itu lebih capek bos, harus shifting juga, terus harus masuk ke kampusnya pun sesuai dengan aturan kampus ini. Ya mungkin beberapa kampus beda aturan, cuman di kampus gue ya kalau shift malam ya harus ikutin dari jam 5 sampai jam 10, dan kalau hanya shift pagi ya harus ikutin pagi-pagi jam 8 sampai jam 2 atau jam 1. Cuma kan untuk kelas shift ini kan nanggung nih, dia masuknya kadang jam 2 siang, kadang jam berapa, dan itu menjadi masalah bagi beberapa karyawan. Tapi bagi mereka pun ya, mereka pun tetap pengen dapat ilmu kan, mereka tetap maksain bagaimana caranya, tetap mereka pinter atur waktunya. Termasuk gue pun dari dulu sampai coba-coba ya, sampai benar-benar ngatur waktu banget gitu kan, sampai nge-manage banget waktu sedetail mungkin biar gue bisa kuliah. Setelah lama gue di mall dan gue cobain masuk ke ranah kantor, gue masuk kantor juga bisa. Dan di kantor pun ya alhamdulillah jam kerja mulai normal, dan gue bisa mengikuti kuliahnya dengan sesuai dengan peraturan kampus juga. Ya cuman di situ pun tetap ada masalah bos, karena gini, ketika lu pulang kantor dari jalan pun lu butuh effort, lu butuh ya maksudnya dari pulang kantor sampai ke kampus pun lu butuh effort. Kenapa?
ya pasti macet juga sih pulang sorenya kan, macet lagi, terus otak lo itu udah benar-benar apa ya, benar-benar pusing lah dengan apa yang dapat di kerjaan pun ya, kemungkinan ya ada yang disantai, ada yang pusing. Cuman rata-rata namanya pelajar kan capek, ya pengennya pasti rebahan. Cuman lu masuk kampus, dan masuk kampus pun ya harus mikir lagi kan, udah capek di jalan nih, lu masuk kampus bawa buku lagi, duh harus ngapalin juga kan. Sebelum diajarin kan kita harus ngapalin dulu. Sebenarnya nggak harus sih, memang itu pilihannya mahasiswa masing-masing, mau lu belajar dulu atau enggak ya itu hak lu. Cuma kalau lu prepare lebih dulu ya lu pasti bakalan lebih jago lah nanti pas dosennya nanya, lu tahu juga gak apa yang ngomongin dosen itu. Kalau salah Inggris sih mending baca dulu sebelum masuk kampus, karena ya sabodo-bodohnya kita pun ya kalau baca buku ya seenggaknya jadi tahu juga gitu kan tuh. Cuman ya butuh effort juga sih, kalau kan tadi seperti gue bilang, karena upayanya harus lebih, karena memang pasti capeknya pun lebih juga. Lu baca-baca bukunya terus langsung mulai mikir lagi, otak lu digodok lagi tuh, digodok lagi pas masuk kelas. Ya lu harus benar-benar kuat banget dalam menjalani kuliah sampai kerja, karena emang repot banget. Ya gua pun dulu sempat pusing juga sih, mata sempat merah juga pas sampai ke kampus itu, bengong aja gua kayak gini. Terus ya gue mikir kalau lu bengong terus di kelas atau capek terbahan atau kayak doang sampai dengerin atau pura-pura dengerin doang dosen, ngapain lo ke kampus bos, ngapain lo kuliah bos, itu resiko lo. Maksudnya kalau memang lo kayak gitu ya nggak apa-apa, terima aja dulu. Maksudnya itu kan namanya proses, kita itu dididik atau proses itu memang ya itu kan udah jadi pilihannya kita sebagai kuliah karyawan. Lo kalau mau minta absen doang ya udah ngomong aja belak-belakan sama dosen, Pak saya pengen kuliah tapi cuma pengen UTS sama UAS doang, ya paling lu diketawain sama domelin. Tapi kalau sekarang itu jangan seperti itu, karena sayang banget kalau memang lu niatnya kampus untuk kayak gitu doang, untuk nongkrong doang, untuk ya sehapan doang, untuk nyari cewek doang, atau jadi bad girl atau bad boy. Buat apalah kampus itu? Buat tempatnya lu belajar. Ya habis pulang dari kampus pun kan itu malam tuh jam 10 lewat, lu pas pulang pun ya butuh waktu lagi bos di jalan, lu pun capek juga. Dan itu lu harus benar-benar pikirin juga. Ya syukur-syukur kalau kampusnya dekat sama rumah juga, itu kan lebih enak tuh karena lebih dekat gitu ya. Cuma kalau jauh kan lu tetap harus pulang pakai motor atau pakai mobil kan, dan itu pasti bakal macet juga nanti dia kayak ini. Jarang banget kalau memang gak macet, tapi kalau malam sih nggak begitu parah. Kalau menurut kuliah jangan setengah-setengah, harus benar-benar full, karena apa yang lu keluarin itu buat kampus itu duit. Ya lu tuh harus bayar kampus pakai duit itu kan, dan itu harus lu pikirin, karena sayang banget kalau duit itu yang lu udah bayar lu, karena sayang banget ketika lu masuk kampus tapi lu disia-siain gitu kan. Lu cuman kayak gitu aja nggak ngapa-ngapain, aneh ya. Maksudnya cuman nongkrong doang ya, cuman cari cewek doang atau cari cowok doang, pengen happy doang. Salah benar loh, kalau kata bosman itu tempe betul. Jadi pikirin baik-baik, kuliah itu bukan tempatnya untuk lu nongkrong, tempat untuk lifestyle, bukan. Ini buat tempat lu ngasah tentang analisa lo, makanya pikirin baik-baik ya. Dan gue pun agak sebelumnya di kuliah karyawan ini, yang pertama mungkin dari segi beasiswa bagi untuk kelas karyawan ini sangat jarang banget disebarkan, dan informasi yang didapatkan pun ya mungkin agak susah, karena kita kan lebih banyak waktunya di dalam kantor atau di dalam kerjaan kita di mall atau di mana ya. Sementara di kampus pun kan tidak disebarluaskan langsung di publik, mereka rata-rata disebarluaskannya hanya di kampus, dan di mading pun jarang-jarang ditempelin ada beasiswa gitu kan. Dan itu memang harus benar-benar orang yang bukan aktif sih, benar-benar punya waktu banget gitu ya. Kayak masa pagi ya mungkin kalau nggak tahu ya kebangetan, tapi kalau mahasiswa untuk mahasiswanya yang karyawan memang agak susah. Gue pun dulu pernah coba nanya-nanya kayak gitu, gue pernah izin dari kantor cuma buat nanyain doang apakah ada beasiswa atau tidak. Dan ya alhasil ya gue pas nanya pas hari itu gue izin dari kantor, pas gue datang ya itu katanya udah nggak ada. Nah itu karena informasi kayak gitu kan gue just, dan rata-rata tertutup, jadi ketika ada ya langsung berebutan. Gue waktu itu sempat nyari juga di web di browsing tuh memang nggak terbuka banget bro, jadi agak susah juga sih ya. Kenapa ketika beasiswa ini yang banyak banget gue jumpai, kenapa tidak diberikan kepada orang-orang yang benar-benar tidak mampu? Terkadang syarat-syarat yang diajukan ini malah
menyusahkan bagi orang-orang yang tidak mampu untuk mengambil beasiswa, walaupun mereka punya potensi. Lebih banyak beasiswa ini ditujukannya malah ke orang-orang ya katakan yang notabene orang tuanya mampu gitu kan. Oke, mungkin ya anak itu mungkin bisa pintar ya karena orang tuanya itu bisa lesin dia lah waktu kecilnya, jagoin di bahasa Inggris lah, dan ininya ya dia dikasih bimbel juga, dikasih homeschooling juga, dan anaknya pun bisa berkembang sampai SMK, sampai SMP SMA pun kasih juga bimbel juga. Jadi pas ketika daftar yang ditawarin sama pemerintah ya atau lembaga-lembaga lain, dia yang nggak terima. Itu sih menurutku wajar karena orang tuanya itu yang nggak bantu. Kalau memang pemerintah pengen masyarakat kita pintar-pintar ya masyarakat tinggal kasih aja bagi orang-orang tua yang udah sanggup untuk menyekolahkan anaknya atau mengkuliahkan anaknya, jadi bantu pemerintah tanpa syarat. Karena ketika anak itu bisa kuliah walaupun dia nggak jadi pengusaha, dan dia pun bakalan dapat pekerjaan yang lebih baik gitu kan. Ketika dapat pekerjaan yang lebih baik, dia pun dapat duit juga yang lebih baik, dia pun bisa bantu juga ekonomi keluarga. Ya secara tidak sadar ya ketika pemerintah membantu seperti itu ya akan membantu juga perekonomiannya mereka sendiri gitu kan, dan daya beli masyarakat meningkat. Coba kalau semuanya seperti itu ya, kadang informasi tentang beasiswa ini tertutup dan jarang banget disebarluaskan, sehingga ya ketika anak-anak yang kekurangan pun ya, maksudnya yang kekurangan finansial pun yang mereka pengen karena mereka mampu, kadang nggak bisa juga kayak, maksudnya ketika dibuka pun mereka daftar ya karena syaratnya banyak, dia pun gagal juga. Harapan gue sih ke depannya mungkin ya dari segi lembaga atau pemerintah bisa membantu untuk masyarakat ya, untuk mencerdaskan masyarakat kan itu tujuan negara juga kan ya, dengan salah satunya beri mereka pendidikan yang cukup ya. Cukupnya itu jangan sampai SMK ya, sampai S1, karena S1 itu memang benar-benar mengasah untuk benar-benar kita untuk berpikir apa sih untuk kedepannya. Karena memang pendidikan kita itu kan untuk SMK itu diajarkan untuk gimana sih cara kerja dan kerja, tapi nggak diajarin untuk berpikir bagaimana cara buka lapangan pekerjaan, bagaimana sih cara untuk ya ketika udah kerja itu harus ngapain lagi. So mungkin cukup ya untuk sesi sharing ini. Mungkin di sesi ke selanjutnya gue akan coba ngambil materi lagi yang lebih menarik. Jangan lupa bantu gue ya untuk share, komen, like, dan subscribe pada kolom bawah ini. Sampai bertemu lagi di channel selanjutnya. See you soon.